harus berpuasa. Ya berpuasa cuman kurang ini Pak, kurang gembira. Baru hari pertama udah nanya kira-kira lebarannya. Orang hari pertama sudah nanya lebaran banyak banget. Baru hari pertama belum buka. Nah, ini berarti sudah tidak kuat. Yaitu ada apa seorang sahabat saya ngirim video Pak. Videonya tentang awal Ramadan. Muhammadiyah Ramadannya Rabu, NU Kamis, Islam KTP langsung lebaran. Itu berarti tidak kuat menghadapinya. Nah ini persiapan jiwa, jadi gembira menghadapi Ramadan. Nah kalau kita lihat Al-Quran, ya, tadi saya bacakan Al-Quran, Ramadan itu satu-satunya bulan yang namanya disebut di Quran. Bulan yang lain Syawal, Dzulhijjah, apalagi kan Muharram, Rabiul Awal tidak ada di Quran, namanya disebutkan. Cuma ada penjelasan bahwa jumlah bulan itu 12 kan dalam surat At-Taubah 36. Tapi kalau namanya tidak ada, cuma Ramadan aja. Sekali-kali Ramadan disebut. Surat 2 ayat 185 Al-Baqarah. Tadi saya bacakan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Itu satu kali Pak. Alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian disebutkan untuk apa Quran turun? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan tentang petunjuk itu. Wal Furqan, dan sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu nama masih diupi banyak Al-Furqan itu pembeda, pemisah antara benar dan salah. Nah kemudian paman syahida minkum syahra wal yasum, siapa orang yang berada di bulan Ramadan di tempat tinggalnya, maka dia harus sahur. Itu Pak ayatnya, masih ada lanjutannya. Jadi satu-satunya bulan yang namanya disebut Al-Quran itu adalah Ramadan. Disebutkan dua Pak ya. Pertama Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran diturunkan ya. Kedua Syahrul Saum, bulan Saum atau Syahrul Siam, bulan diperintahkannya ibadah sahur. Jadi bulan yang lebih umur daripada bulan yang lain. Quran turun di Ramadan pertama kali, bukan di bulan lain. Saum wajib rukun Islam yang keempat di bulan Ramadan, bukan di bulan yang lain. Jadi ini kehebatan Ramadan. Maka bergembira menyambut Ramadan. Belum habis saya. Tadi saya baca hadis Nabi, ini salah satu dari puluhan hadis tentang kehebatan Ramadan. Itu disebutkan ada tiga ya, tiga Ramadan di bulan-bulan lain. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Apabila Ramadan datang, maka dibuka pintu-pintu surga. Ini bukan pintu, tapi pintu-pintu ya, bentuk jamak. Kemudian wa ghuliqat abwaabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Yang ketiga wasuk bilati syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Ini bahasa yang sangat indah, bahasa Nabi. Dibuka pintu-pintu surga, artinya dibuka kesempatan ya, peluang-peluang emas, banyak amal-amal untuk mendapatkan surga. Sahur di bulan Ramadan, di bulan Ramadan tidak ada sahur. Yang Ramadan tarawehan kan di bulan Ramadan, di luarnya ada sholat tahajud kan. Itu Pak pintu surga dibuka lebar. Kemudian pas pabul lewat abwaabun nar, pintu-pintu neraka ditutup rapat. Jadi artinya perbuatan kemaksiatan itu dikurangi Pak di bulan Ramadan. Itu terasa secara Pak suasana surga itu di bulan Ramadan. Itu kan masjid-masjid semakin banyak pendatangnya kan. Di awal-awal, di akhir biasa berkurang lagi Pak. Suka ada berita kan berita kehilangan. Telah hilang beberapa jamaah masjid entah kemana. Bagi yang mendapatkan menemukannya tolong dikembalikan ke panitia. Disebutkan ke masjid lagi. Nah, tapi itu Pak pintu surga terbuka lebar. Pintu neraka tertutup rapat. Orang berbuat maksiat agak susah di Ramadan itu. Mau bertengkar jangan bertengkar di bulan Ramadan. Jangan berkelahi Ramadan, nanti bertengkar bulan Syawal saja. Ada orang mau berdusta juga kan, dihindari, jangan bohong lagi di lagi Ramadan.
sebab wahuma nanti ada di bulan lain. Itu Pak, pintu neraka itu. Yang ketiga yang sering ditanyakan, Pak, wasud bidati syayatin. Setan-setan dibelenggu, di kata orang Sunda dicangret, dicacak, diborobot, dibangkok, banyak sudah ya. Dalam bahasa Indonesia dibelenggu setan-setan. Kalau orang bertanya, setan dibelenggu itu berarti kan setan tidak bisa berkutik ya, tidak bisa leluasa membela manusia. Seharusnya kalau setan dibelenggu, manusia semuanya baik, gak ada yang jahat. Tapi kenyataannya kan masih banyak orang yang mencuri di bulan Ramadan, orang yang berusaha di bulan Ramadan. Bagaimana ini? Ini ternyata Pak, saya periksa dalam beberapa hadis lain yang dibelenggu itu tidak semua setan. Nah ini kabar buruknya ya. Kabar baiknya kan setan dibelenggu, kabar buruknya tidak semua. Yang dibelenggu itu adalah maradul jin, setan dari bangsa jin yang sangat durhaka. Kalau bahasa kita kelas kakap lah, setan kelas kakap, kelas tinggi yang sudah berpengalaman dalam menggoda manusia ya. Tapi sementara setan-setan yang kelas rendah, kelas teri itu masih lepas. Jadi yang suka menggoda itu setan kelas teri. Maafnya kalau kita kan, tapi masih ada yang kalah oleh setan kelas teri. Makanya di Ramadan itu Pak, godaan setan itu berkurang, tapi masih ada gitu. Masih ada kita malas ke masjid, udah sahur kita maunya kan merimpuk saja Pak ya. Malas kita misalkan pada tarawih untuk buka Quran, maunya pulang, ngopi, nonton TV kan gitu. Tapi masih ringan Pak, kenapa? Yang menggoda setan-setan kelas rendahan, setan-setan kelas teri, kelas kakapnya itu dibelenggu. Makanya terasa di Ramadan itu kalau di masjid saya di sini mah tidak ada masalah. Itu kalau subuh pertama Ramadan penuh masjid. Subuh pertama, subuh kedua masih penuh, ketiga mulai ada kemajuan, semakin maju sahnya. Kenapa? Setannya masih ada yang menggoda, cuma setannya kelas ini pengertian setan-setan dibelenggu. Nah saya ini mengingat aja, mumpung pintu surga dibuka, mumpung pintu neraka ditutup, mumpung setan kelas akap sedang dibelenggu, ya kita gunakan untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Supaya ini bergembira ya, jiwa kita harus gembira. Kalau kita lihat sejarah, ulama salaf dahulu ketika Ramadan datang, sambutannya dengan kalimat yang indah Pak, marhaban ya Ramadan, ya marhaban ya. Ini saya jelaskan Pak tentang selamat datang dalam bahasa Arab itu ada dua. Katanya ya, kedua, pertama ada istilah marhaban, marhaban. Misalkan kalau di kita ada tradisi anak yang lahir kan suka disambut ya, marhaban. Itu salah, marhaban ya, bukan marhaban. Marhaban ya dal Husaini, ya marhaban, marhaban ya dal Husaini. Nah, yang kedua, selamat datang ke ahlan wa sahlan, ahlan wasahlan. Ini sama artinya wasahlan. Bedanya penggunaan ya. Kalau ini ahlan wasahlan itu katanya digunakan untuk orang biasa, menyambut orang biasa, itu ahlan wasahlan. Kalau marhaban itu digunakan untuk menyambut orang yang istimewa. Ini bedanya istimewa. Istimewa. Kalau ke rumah kita datang, ya sahabat kita, teman kita, kan kita sebutnya ahlan wasahlan. Kalau yang datang yang gubernur Jawa Barat, yang ngasih uang gede, marhaban. Nah, menariknya ketika Ramadan datang, yang digunakan yang mana? Yang atas, marhaban, ya Ramadan. Saya kemarin diminta oleh Pak itu, Pak Aki ya, masukkan aja Pak, minta judul taraweh untuk 30 hari. Nggak boleh saya bikin. Itu hari pertama judulnya marhaban ya Ramadan. Jadi selamat datang Ramadan. Boleh nggak kita menggunakan ahlan wasahlan ya Ramadan?
boleh, cuma bulan Syawal ini. Kan Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan saum, surga dibuka, neraka itu setan dibelenggu, ya kita sahur dengan yang istimewa. Marhaban, ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Ini persiapan jiwa ya. Yang kedua, nah ini waktu sampai isya ya. Yang kedua, persiapan yang nomor itu adalah al-ibadah. Persiapan al-ibadah, al-ibadahu, al-jismiyah, jismiyah, al-jismiyatu. Apa ini? Lawan jiwa, persiapan badan. Persiapan badan agar badan kita itu bisa beradaptasi dengan ibadah Ramadan, persiapan badan. Bulan biasa kan jam 7 sudah makan sarapan ya, nasi kuning, bubur ayam, kupat tahu. Jam 10 ada kopi break ya. Kopi break, ada bala-bala break, ada geko break, ada cireng break, segala break. Jam 1 kan jam 1 makan siang, maksi kan. Jam 4 ya sama kopi break juga ya. Kalau tadi makan kopi morning, ini apa ya? Kopi apa? Hidung. Kopi apa namanya? Kopi hidung. Nah, sama Pak tuh. Nah, pada saat maghrib makan malam. Sebelum tidur itu masih juga ngemil riwayat kopi sambil makan roti bakar atau bala-bala gego ya, sambil nonton TV kan. Pokoknya mah khusus kita Pak sibuk nanggiring Pak sepanjang hari tidak berhenti. Ketika di bulan Ramadan kan itu berubah kebiasaan. Pola makan yang tadinya 3 kali makan, 2 kali break ya, nanti mah cuma 2 kali makan berbuka dan makan sahur. Nah ini kan bagi orang yang tidak terbiasa akan berteriak, aku tak biasa. Masa jadi perasaan deh kekurangan energi, kekurangan vitalitas. Maka siang hari itu banyak digunakan untuk melakukan tidur siang. Sehingga banyak orang Sunda yang punya gelar situ moral, situ moral berang ya. Kenapa? Enak. Waktu duha tidur, habis duhur tidur. Pada saat tidur di puasanya cuma 2 jam. Asa terenya, rasa ini jadi puasa kan. Ya tidak, sarek baik, wajib punya. Ini karena pola makan yang berubah, maka perlu persiapan badannya, fisik ya. Nah, fisik kita itu kalau Nabi Pak mengajarkan ya, ini cuma banyak yang tidak mengamalkan. Selama bulan Syawal, sekarang Februari, di bulan Syawal juga banyak sekali saum sunat. Nah, ini maaf koreksi di kita kebanyakan bulan Rajab yang saum ya Pak. Banyak saum Rajab ya. Di tempat saya ada ibu-ibu yang Rajab ambil ke saum, sama betul, atau sekarang betul boleh. Yang benar itu perbanyak di bulan Syawal. Nah ini gampang dipahami kenapa banyak saum Syawal untuk apa? Mempersiapkan badan kita menghadapi Ramadan supaya terbiasa. Nah kalau bapak yang sering saum Senin Kemis, saum tengah bulan, saum daun itu tidak masalah. Tapi bagi yang jarang, itu banyak kan di bulan Syawal untuk saum sunat Syawal. Saya di kita itu kebanyakan di bulan Syawal bukan latihan saumnya, Pak, latihan sahurnya dan bukanya. Saya sekali ini di handphone saya ada perorangan di grup itu ada program dalam rangka bunggahan. Di mana Pak, di Pangandaran, di Puncak, di Punclut, tadi Pak di Kabupaten Siliwangi itu teman-teman. Ayo jangan diringankan. Saya di rumah saya persiapannya itu mempersiapkan berubah. Saya kira makan-makan mau usah dilatih Pak, sudah pada pandai yang dilatih menahannya kan. Ini Pak, jadi persiapan Nabi itu di bulan Syawal banyak melakukan ibadah saum sunat yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Nah, yang dilarang itu saum sunat itu H-1 H-2. Jadi sehari sebelum Ramadan tidak boleh saum sunat. 2 hari menjelasnya tidak boleh. Bagi yang tidak biasa, bagi yang tidak biasa mah. Misalkan ada bapak yang mau saumnya Rabu, besok Senin boleh saum Senin. Nggak cuma udah nggak ada kopi mungkin malah
bagian biasa silakan. Nah, Bapak misalkan yang Nabi memberi komis siapa saumnya itu pemerintah. Rabu masih boleh saum nggak? Boleh kalau biasa saum Nabi Daud pas Rabu hari saum silakan, tidak ada masalah. Tapi bagi yang tidak pernah itu dilarang. Ini tentang persiapan fisik supaya fisik kita itu badan yang fisik semuanya prima sehat buat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Ya pelihara kesehatan ya, harus sehat. Ada yang nanya, Pak gimana supaya sehat? Gampang Pak, jangan sakit. Kuncinya sakit Pak, supaya sehat jangan sakit ya. Pola makan, dia diatur. Bukan hanya menjelang Ramadan, pas Ramadan pun pola makan kan diatur. Cuman sulit Pak, walaupun kita tahu, tapi kadang-kadang sulit menjalankan. Saya pernah dapat kiriman video dari seorang teman Pak, buka sahur yang sehat. Ternyata tidak menyenangkan. Kenapa? Jangan makan bala-bala. Ini makanan wajib. Bala-bala, cireng, gehu, pisang goreng itu dihindari. Jangan makan kolak terlalu banyak. Anjurannya adalah air putih dan kurma. Kurma tak bosan Pak. Walaupun sunnah hukumnya kan katanya makan kurma, tapi makan bala-bala kan wajib. Itu padahal itu kalau menurut ahli kesehatan, buka itu jangan dengan gorengan, jangan yang manis-manis, harus yang manisnya yang original, itu kurma dan air putih. Kemudian makan beratnya setengah jam kemudian. Kita makan setengah jam kemudian keburu taraweh, ya pada taraweh makan beratnya itu. Nah kita makan pada pas buka kan, bala-bala, kolak pokok, bala-bala pokok. Kemudian makan beratnya langsung taraweh kan dulu. Kemerkaan. Mending Pak kalau sampai dulu, tapi kadang-kadang tidak kuat taraweh itu Pak sudah pas sehat dimasukkan dengan kemerdekaan. Kalau banyak makanan ini. Jadi memang ini persiapan fisik badan ini perlu. Jadi siapkan fisik yang sehat yang kuat. Nah bagi bapak-bapak yang punya penyakit khusus seperti mah ya, gangguan lambung kan kadang-kadang motor mengganggu. Kadang-kadang yang 10 pagi itu sudah perih kan? Kenapa? Biasanya salah. Silakan untuk pengalaman kan bagaimana mengatasi gangguan lambung supaya sahurnya tetap prima Pak sampai maghrib. Ini persiapan badannya. Konsultasi dengan para pakar kesehatan. Bagi yang biasa kontrol ke dokter ya, kalau ada keluhan ya datang lagi Pak. Ini mau sahur gimana dok supaya sehat? Ke dokter teh udah beri macam mana? Jawaban dokter sama dengan saya. Nah baik Pak yang ketiga, nah ini penting yang ketiga Pak. Persiapan yang ketiga nih, yang ketiga apa kira-kira ini? Itu al-idah. Persiapan al-idah. Al-idadu al-amaliyah. Wah ini yang paling penting nih, amaliyah. Apa amal? Persiapan amal. Amaliyah. Kita akan beramal di bulan Ramadan, bukan makan-makan. Persiapan amaliyah. Persiapan amal. Dari sekarang harus sudah kita punya program apa yang akan dikerjakan Ramadan. Mengkewek, gagal Pak. Jangan mengkewek ya. Nih, pertama jelas sahur Pak. Sahur yang berkualitas. Ini bukan sahur biasa, tapi sahur berkualitas. Nah, sahur berkualitas itu kan tadi sahur yang pertama diniatkan imanan wa ihtisaban. Yang kedua, ketika kita menjalani sahur, kita itu bukan hanya sahur badani, Pak, tapi sahur nafsani. Jadi bukan sahur fisik. Sahur fisik kan cuma menahan makan, minum dan hubungan. Itu bukan udah biasa lah, tidak ada yang tergoda lah. Yang kedua ini paling bersahur nafsani, menahan diri nafsu, hawa nafsu. Makanya ibadah sahur itu kan sebenarnya pendidikan moral.
Jadi berkata-kata, berbicara yang tidak itu dihindari yang merusak ibadah sahur kita. Sampai ada contoh hadis Nabi yang mengatakan laisa saum minal akli wasyurbi, innama saum minal warofas. Jadi saum itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana menahan dari perbuatan dan ucapan yang penuh dengan kemaksiatan. Kalau ada orang mengajak kamu berkelahi, bertengkar, jangan dilayani, ucapkan punten saya sedang sahur. Ibu-ibu yang biasa merumpi di warung kalau bulan Ramadan itu sekarang jangan pindah ke rumah merumpinya. Angkat tidak boleh juga kan. Ini sahur yang berkualitas. Kemudian tadi saya katakan kan, bagi kita yang tahun kemarin kebanyakan tidur siang, Pak ya, mendapat gelar situ murah, dikurangi tidur siangnya, dikurangi Pak tidur siangnya ya secukupnya. Tidur siang itu dianjurkan oleh Nabi, namanya koilulah, dalam masa koilulah itu tidur siang. Nabi mengatakan, Pak silahkan tidur siang, sebab yang tidak pernah tidur siang siapa Pak? Setan. Jadi kalau ada orang tidak pernah tidur siang itu setan. Ya artinya tidur siang. Jadi tidur siang itu berguna. Cuma jangan terlampau kelamaan, seperlunya setengah jam. Kalau Bapak yang masih kerja di kantor kan sudah sholat zuhur bisa setengah jam tidur siang kan. Jam 1 kan masuk lagi. Itu dianjurkan Pak tidur siang. Jangan sampai kita siang kan tidak pernah tidur sama sekali. Harus dibahas tandanya apa tidur siang jadi udah marsek ayat hadisnya begini semangat ya. Nah cuma hindari Pak hadis palsu di bulan Ramadan yang banyak beredar di kalangan para situ orang. Apa itu? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang sahur itu ibadah, itu bukan hadis Pak. Ini adalah propaganda situ orang. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Ini kalau dianggap benar, berarti semakin banyak tidur, semakin banyak pahala. Kan jadi kontradiktif dengan banyak amal. Ini itu sahur. Yang kedua, amal yang terpenting setelah sahur, jadi malam hari, sholat yang Ramadan. Kalau bahasa hadis kan yang Ramadan, kalau bahasa fikihnya sholat tarawih ya. Di orang masuk itu tarawih, tarawih sawareh ya. Nah ini kalau kerjakan jangan sampai terputus. Walaupun Bapak punya kegiatan menyita waktu bisa, ya usahakanlah kalau nggak di masjid di rumah ya, tarawih. Jangan sampai sahurnya itu utama, tarawihnya bolong. Jadi banyak sahur dengan banyak tarawih sama. Kalau sahurnya 30 hari, tarawihnya 30 malam. Jangan sampai ditinggalkan. Ini sholat tarawih yang amat penting. Kalau di bulan biasa kan kita itu banyak bolongnya. Saya tuh suka sholat malam kan, tapi banyak tidaknya. Suka malam hari Ahad, sholat Senin, Pak. Selasa, sholat lagi Rabu tidak kan. Nah Ramadan usahakan full 30 malam itu kita sholat tarawih berjamaah kalau bisa. Ya kalau terpaksa boleh sendirian di rumah masing-masing. Yang ketiga, nah yang ketiga ini lebih sulit pada tarawih Pak. Itu adalah membaca Quran, tilawatul Quran. Itu dalam hadis Pak, malaikat Jibril itu tiap tahun datang kepada Nabi di bulan Ramadan itu membacakan Quran di hadapan Nabi dan Nabi mengikutinya. Nah ini usahakan Pak, baca Quran itu jangan tinggalkan. Bahkan tadi saya sebutkan dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Ramadan itu bulan ketika Quran diturunkan, maka sudah wajar kita itu banyak berinteraksi dengan Quran di bulan Ramadan. Kalau saya Bapak menganjurkan nggak usah sering-sering baca Quran, cukup tiap hari saja. Cukup tiap hari saja. Ya targetnya one day, one juz. Sehari 1 juz ya. Ibu mah sudah 2 juz sehari oh ya. Maghrib Ustaz kan, sahur juz jamur 2 juz sehari. Dan 1 hari 1 juz. Insya Allah nanti bulan Syawal itu kita sudah hatam Quran. Ya kalau bisa maka jangan hanya Ramadan kan, di bulan biasa pun saya paksakan apa sehari 1 juz bisa ternyata.
meskipun cukup lama, 1 jam kurang lah. Kebetulan saya banyak nganggur Pak, banyak nganggur kan bebas baca Quran. Subuh jam 5:30, nah 5:30 itu sudah pulang ke rumah, baca Quran sampai 6:30, salat duha, nyambung. Kebetulan tidak punya pekerjaan, ya, udah banyak nganggurnya gitu lah. Nah bagi bapak yang punya waktu luang juga, one day one use. Kalau bisa nggak Ramadan bukan one day one use, one day berapa? 5 juz udah 5. Nah apalagi nanti kalau menjelang tanggal 21 sampai tanggal 30 itu ketika itikaf ya, itu biasa 2 juz bisa apa itikaf itu baca Quran 2 juz bisa. Ya paling 1,5 jam. Ya kecepatannya jangan terlalu cepat ya. Walau pilih Quran tartilan. Jangan kita ngejar target tamat baca Qurannya dengan kecepatan tinggi. Nah itu kan jadi merusak semangat Quran. Atau saja hadirin bagi yang belum bisa baca Al-Quran ya paksakan aja. Orang yang mahir baca Quran bersama malaikat. Orang yang masih terbata-bata itu mendapat 2 pahala. Nah usahakan tingkatkan kemampuan baca Quran di bulan Ramadan ini. Tadi siang saya ngaji ibu-ibu yang baca, kenapa ya kalau di rumah ngaji suka benar baca Quran? Cek saya benar, cek api. Iya, ada yang koreksi. Kalau di hadapan orang yang lebih pintar pasti ada kesalahan. Saya pengalaman Pak ya. Saya itu belajar Al-Quran, Pak, baca Quran 3 orang dulu Pak. Pertama kakak saya sudah meninggal Pak. Itu setahun belajar dari mulai alif-alif Pak, bahasa sampai baca Quran pakai tajwid. Kemudian guru kedua itu dekat rumah saya juga. Yang ketiga itu rumahnya depan anggrek Pak. Ada masjid ya, dekat rumah sakit depan anggrek. Itu Pak Ustadz Bunyamin Pak, juara MTQ Kabupaten Bandung tahun 70-an. Kebayang Pak dulu. Wah bagus suaranya, dari sana saya belajar. Sudah 3 kali yang belajar, saya merasa benar. Nah, karena beres benar. Nah tahun 2005 ikut pelatihan dai di Pusdai tahun 2005. Nah, saya ikutan ada materi tentang taksir. Pas baca tema, dikoreksi benar. Ternyata kalau baca Quran itu, kalau di hari yang lebih pandai dari kita, pasti ada koreksi. Yang pandai bukan koreksi, teman muda ya. Tapi kemarin, ya ini tingkatkan Pak Ramadan. Baca Quran, sedekah apa ya? Kita amal Ramadan sedekah. Kemudian apa lagi Pak? Perbanyak doa di bulan Ramadan. Kemudian nanti itikaf dan terakhir nanti zakat fitrah. Ini amalnya di bulan Ramadan. Persiapan amal. Waktunya hampir habis Pak ya. Baik yang keempat, coba lagi pada 5 semuanya. Nah yang keempat, persiapan menuju Ramadan sukses yang keempat supaya tidak gagal. Al-Iqan, al-ilmiah, baik penting Pak. Al-Iqan, al-ilmiah. Ilmiah. Apa persiapan ilmu? Wah ini jelas ilmunya harus siap Pak dengan Ramadan ini. Tentang saum udah sering Pak dulu bahas fikih saum ya. Jadi bagi bapak yang sudah punya buku panduan puasa baca sekali. Mungkin ada yang belum punya beli, ya beli Pak ya. Saya punya salah satu panduan saum namanya buku sial Pak. Sudah terjemahan fikih puasa karya Yusuf Qaradawi ini bukunya tipis kan, tapi isinya padat. Itu penuh dengan dalil-dalil dan banyak meluruskan kesalahpahaman tentang ibadah saum. Contoh contoh dalam buku ini disebutkan sebenarnya menurut Quran dan hadis misalkan ya, yang membatalkan saum itu cuma 3: makan, minum dengan yang sejenisnya, merokok masuk Pak. Merokok itu membatalkan ya. Kemudian jima dengan misalkan masturbasi kan, itu termasuk. Cuma 3. Nah, beliau membantah Pak beberapa ulama yang memperbanyak pembatalan puasa.
batal puasanya, mencicipi makanan batal puasanya. Ibu-ibu yang suka masak boleh mencicipi makanan, asal jangan ditelan. Satu sendok kalau ketemu sama kok dikali batal. Jadi memperkecil batas sahur, berbekam ternyata tidak batal sahur. Diambil darah Pak, silakan. Bapak donor darah atau misalkan bekam pengobatan boleh. Termasuk juga muntah. Ini muntah itu menurut beliau baik muntah yang sengaja ataupun nggak sengaja tidak batal sahur, tidak hadis doi. Kecuali kalau muntahnya dimakan lagi batal. Memasukkan enak sangat ke mulut, menggosok gigi itu tidak batal. Kecuali kalau orang dan sikat giginya diterai batal, bahaya. Itu Pak. Jadi buku yang cukup bagus Pak, silakan aja. Kemudian terakhir supaya yang kelima Pak. 1 menit Pak ya. Nah yang kelima ini adalah al-ibadah, persiapan al-maliyah, persiapan harta. Untuk apa? Bukan untuk beli baju baru, beli petasan Pak, untuk menunjang Ramadan. Tiap hari ya, kalau bisa sedekah Pak tiap hari. Disikan Bapak suka ya tiap hari. Ibu-ibu kalau datang ke pengajian di saku ada uang 20.000 dan 2.000, mana yang dimasukkan ke catering? 2.000. Sama dengan saya berarti. Yang 2.000. Nah, Ramadan yang 5.000 lah, 20 lebih ya 5.000. Yang biasa tiap subuh 5.000, 10.000 nanti apa? Yang cantik sih. Ada peningkatan itu butuh maliyah kan kata. Kemudian amal hebat itu memberi buka kan ada jadwal buka ya. Ada. Itu memberi buka orang yang sedang sahur pahalanya sama dengan orang yang diberi buka. Kemudian bayar zakat fitrah. Juga itu rezeki dengan harta yang baik. Maka persiapannya terima al-maliyah. Bukan untuk beli baju baru, untuk beli petasan, untuk mudik, tapi untuk menunjang ibadah di bulan Ramadan. Saya kira ini waktunya sudah habis, kan? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita menjadi orang yang sukses menghadapi ibadah Ramadan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah Kulifat abwabuna rasukidati syayatin. Hadirin hadirat rahimahullah rahimahullah. Malam ini merupakan malam Senin terakhir ya di bulan Sya'ban. Sebab malam Senin depan kita sudah berada pada bulan Ramadan. Nah, jadi materi yang biasa kita bahas pada pekan ketiga itu adalah tentang akidah Islam. Kita tunda saja dulu, nanti kita akan bahas setelah Idul Fitri ya, di bulan Syawal insyaallah. Nah, pada malam terakhir di bulan Syawal sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan ya bukan materi mungkin ya, ini sekedar motivasi saja. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan? Di persiapan menuju Ramadan sukses berpikir begitu. Apa yang harus kita persiapkan? Nah, sebelum kita masuk kepada persiapan apa ya,
saya akan menyampaikan sebuah pesan. Pesannya bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, dari London, Pak. Wah, kerennya dari London. Ini pesannya begini, Pak. Ini biasanya disampaikan oleh para pembicara ketika memberikan motivasi dalam dunia kerja untuk meraih prestasi, profesi, dan karir yang gemilang. Begini, Pak, pesannya itu. Nah, nanti kita terapkan untuk urusan keagamaan dari London, Pak. Ini Pak Ustaz mana yang lebih tahu nih? Ya, ini Pak pesannya. Ya, pokoknya iya aja, Pak ya. The success, Pak ya, of, ini ada of reaching something, pasti tahu Bapak ya. Keberhasilan dalam meraih sesuatu, Pak ya. Keberhasilan dalam meraih sesuatu itu depends, bergantung ya, depends, bergantung on, pada ya, pada apa? Pada its preparation. Ini kalau makhluknya salah, maaf ya. Ya, ini pepatah dari London, Pak, biasanya disampaikan dalam pelatihan-pelatihan untuk membangun para karyawan yang handal untuk profesi, untuk karir, dan untuk dunia kerja. Jadi pepatahnya untuk itu, urusan dunia, bukan urusan keagamaan, tapi kita sampaikan untuk urusan ibadah Ramadan. The success of reaching something depends on its preparation. Jadi keberhasilan dalam meraih sesuatu itu bergantung kepada persiapannya. Jadi persiapan. Jadi kata kuncinya adalah persiapannya. Nah, siapa orang yang merencanakan sesuatu tanpa persiapan itu sama dengan mempersiapkan kegagalan. Jadi orang yang melangkah maju tanpa persiapan, dia sedang melangkah maju menuju kegagalan. Karena ingin gagal tanpa persiapan, ingin berhasil persiapan yang optimal. Coba kira-kira pesannya. Nah, sekarang untuk Ramadan juga sama. Kita ingin sukses Ramadan itu perlu persiapan. Boleh jadi kegagalan kita menghadapi Ramadan itu karena kita gagal melakukan persiapannya. Ya tentu kita berharap hadirin Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Sebab boleh jadi Ramadan sekarang ini merupakan Ramadan yang terakhir ya Allah. Kalau saya inginnya berulang lagi Pak ke depan, tapi kan tidak tahu ya. Mungkin saja kan di antara bapak-bapak ibu-ibu Ramadan tahun depan tidak ketemu lagi Pak. Ya mungkin saja ya. Ada yang siap? Saya kira silakan aja. Saya mah nanti aja dulu ya. Cuman kalau ada informasi dari Allah kita terima. Wahai jangan muhajirin, Ramadan sekarang, Ramadan terakhir, kecuali penceramahnya enggak. Itu bisa saja akan terima. Tapi tidak ada. Nah, hadirin Pak Iman, untuk Ramadan ini kita butuh persiapan. Nah, persiapan dalam bahasa Inggris kan preparation, dalam bahasa Arab itu al-idan. Nah, sedikitnya ada 5 persiapan Pak untuk Ramadan itu ya. Pertama ini saya pakai bahasa ulama ya. Al-idan. Al-idan itu persiapan an-nafsiyah. An-nafsiyah. Persiapan an-nafsiyah. Apa nafsiyah itu? Jiwa. Ini persiapan jiwa. Ini persiapan jiwa. Jiwa kita harus siap menghadapi Ramadan. Nah, jiwa yang bagaimana yang harus kita siapkan? Nah, itu jiwa yang bergembira dan berbahagia menghadapi bulan Ramadan. Nah, mungkin saja ada orang yang menghadapi Ramadan tidak bahagia, tidak gembira. Kelihatannya biasa-biasa saja lah. Saya sama bapak ya. Bulan biasa sarapan, Ramadan juga sarapan. Bulan biasa subuh kesiangan, Ramadan kesiangan. Nggak ada bedanya, sama. Nah, ini orang yang
kurang kuat. Nah, ada juga orang yang Ramadan itu dihadapi dengan perasaan keluh kesah, bersedih, bingung kan, sedikit yang mungkin cuma tidak disebutkan aja. Yang dia bayangkan itu banyak Pak, misalkan para pedagang yang biasa mangkal pagi-pagi ya, kan harus berhenti kalau nanti Ramadan nggak bisa jualan